Nah, sahabat Gusi Guyon Berisi ini, sekarang Gusi Guyon Berisi ini punya menu baru ini yang kita namakan Dibantai, komedi bincang santai. Nah, kita akan membahas biasa tema-tema yang sedang in lah, tema-tema yang lagi viral. Nah, kali ini kita akan membahas soal kasus Vina Cirebon. Nah, ini membahas ini, Anda jangan berharap dari ini akan menghasilkan sebuah solusi, karena ini hanya Dibantai, komedi bincang santai. Saya akan menghadirkan beberapa narasumber nanti dari hari ke hari akan selalu bergantian. Kali ini yang kita undang, ini seorang yang khusus, spesial, paranormal. Siapa beliau? Ayo kita kenalan deh. Pak! Iya. Nah, bisa dikenalin dulu Pak barangkali ya. Nah, kenalin namanya biar sahabat Gusi tahu Pak. Iya. Itu. Nama saya Ya. Jabal. Jamal. Oh, Jamal itu apa Pak? Jago ramal. Oh, makanya dibilang paranormal itu karena jago meramal. Iya. Nah, mohon maaf nih Pak. Iya. Ini kok setiap paranormalis pakaiannya mesti identik dengan hitam-hitam ya? Iya, kalau paranormal rata-rata bajunya hitam-hitam. Oh, Ya, iya, karena kalau yang baju putih-putih Ah. itu namanya paramedis. Oh, lah kalau bajunya batik. Itu para hadirin. Kondangan. Oh, Iya. ya, bebas lah Pak, tapi khusus paranormal. Paranormal. Nah, kenapa saya terkenal sebagai paranormal? Iya. Rata-rata yang membutuhkan jasa saya ini rata-rata orang tidak normal. Tapi gini Pak, Iya. ini sebagian masyarakat Indonesia khususnya orang-orang yang beragama. Paranormal itu termasuk juga dukun ya. Ya, boleh Nah, dikatakan seperti itu. Ini katanya datang ke rumah dukun itu dosa loh Pak. Ada yang beranggapan seperti itu. Ya. Nah, untuk menghindari, mensiasati atau melewati supaya tidak berdosa. Ya. Karena kalau Kita yang nggak jangan datang ke datang paranormal dosa. itu dianggap dosa, Ya. maka lebih baik paranormal yang diundang ke rumah yang membutuhkan tadi. Jadi kita nggak datang ke rumah dukun, tapi dukun datang ke rumah kita. Oh. COD lah. COD. Iya. Nah, ini Pak Jamal, hari ini kita akan coba membahas soal kasus Vina Cirebon. Oh, Bapak pernah dengar itu nggak kasus Vina Cirebon? Vina itu kan viralnya di mana-mana. Oh. Jadi masyarakat Indonesia ini akhir-akhir ini disibukkan oleh Vina. Yeah. Viralnya di mana-mana. Yeah. Maka kalau siapa namanya? Saya Mas Tato. Oh ya. ya, kalau Pak Tato mendatangkan saya di sini ini Pas. Iya, soalnya makanya viral di mana-mana. Makanya ada lagunya, Pak. Apa? Vina Bobo, oh Vina Bobo itu. Itu bukan. Apa itu? Itu Nina Bubuk, bukan Vina. Iya. Iya. Nah, Pak, ini jadi masalah ini masyarakat ini banyak bertanya-tanya. Kenapa sih kasus Vina Cirebon ini kok nggak selesai-selesai, Pak? Iya. Ya. Nah. Semua ini menurut pengetahuan tentang paranormal yang saya pelajari. Iya. Kenapa kasus ini Nggak selesai-selesai. nggak selesai itu selesai nggak selesai itu tergantung penyelenggara. Oh. Jadi misalnya ada ulangan umum itu, Iya. kepala sekolah memerintahkan 1 jam harus selesai. Dikumpulkan. Iya. Ini kita bahas kasus Pak, bukan ulangan umum. Ini persoalan ini kasus ini sudah berlangsung 8 tahun. Bahkan sudah divonis Pak. Sudah divonis. Yang 7 orang itu divonis penjara seumur hidup. Yang namanya Saka Tatal itu karena kemarin masih anak-anak usia 15 sudah dikeluarkan dari penjara. Nah, Jadi Saka Tatal ini umpama kredit mobil udah lunas ya? Sudah lunas. Maksudnya gini, Saka Tatal kemarin setelah keluar dari penjara, dia tuh merasa tidak bersalah. Nah, karena dia merasa tidak bersalah, dia mengajukan PK gitu Pak. PK, ya? PK. Gimana kalau menurut Pak Jamal ini PK? Ya PK itu kalau pengen dingin itu ya minimal PK-nya 2,5.
Kalau yang biasa ya PK setengah cukup. Pak, mohon maaf Pak ya. Kita ini bicara kasus Vina, bukan servis AC. Oh, PK itu apa? PK itu peninjauan kembali. Semua kan kalau mau peninjauan kembali itu kan semua tergantung biayanya dan yang dituju kemana. Balinya Ubud, apa Sukasari, apa di Denpasar. Kayaknya Nusa Dua deh Pak. Maksudnya peninjauan kembali itu bahwa Saka Total ini tidak merasa bersalah, dia mengajukan peninjauan kembali ke pengadilan. Nah ini nunggu dari kepada keputusan Mahkamah Agung. Kalau nanti Mahkamah Agung menerima, ini nama baik Saka Total harus direhab Pak. Gimana kalau Bapak setuju kalau nama baik Saka Total direhab? Ini sesuai dengan pengetahuan saya dan keahlian saya di bidang paranormal. Untuk rehab itu biayanya gede loh. Saya pernah rehab di rumah saya itu untuk ngedak ke lantai 2 itu 200 juta habis. Bapak ini udah lama jadi kuli bangunan. Maksudnya bukan rehab itu, nama baiknya dipulihkan. Kan sebagai manusia ini kodratnya manusia itu harus punya nama baik. Nah, berarti, nama baik ini penting Pak. Berarti cari nama-nama yang baik, misalnya Sukron, Slamet, itu kan nama-nama baik. Hendrik gitu ya. Rizky, supaya rezekinya banyak. Itu. Pak, ini bukan soal nama baik. Ini maksudnya supaya Saka Total ini tidak dilabeli sebagai pembunuh. Nah ini loh Pak, ini Pak. Bapak paham nggak sih maksud saya? Ini jangan sampai saya pulang ini Pak. Saya ini paranormal. Maksudnya nama baik itu. Nah, selama ini kan pandangan masyarakat Saka Total sudah dilabeli sebagai pembunuh karena sudah divonis. Nah ini nama baiknya harus dikembalikan, itu Pak. Ya pemasangan label ini berarti. Ya pemasangan label itu kan bisa kita ke percetakan atau ke tukang sablon. Pak Jamal, ini kan kelompoknya Pak Susno Duaji, ada Kang Deddy Mulyadi. Ini meyakini bahwa kasus ini kematian Vina ini karena kecelakaan tunggal, Pak. Pak Jamal, menurut penerawangan Pak Jamal gimana? Kalau menurut penerawangan saya sebagai paranormal yang paling handal di Indonesia, itu yang dinamakan kecelakaan tunggal itu tidak ada. Kok nggak ada, Pak? Kecelakaan tersebut yang meninggal siapa aja? Yang meninggal Eki sama Vina. Kan 2 orang, berarti bukan tunggal. Oh iya ya, kalau 2 orang cowok-cewek berarti ganda campuran Pak ya? Iya Pak. Maksudnya ini kan karena kecelakaan itulah mengakibatkan kematian. Yang saya pelajari dan sesuai dengan sepengetahuan saya, keilmuan saya, bahwa penyebab kematian itu bukan karena kecelakaan, tetapi berhenti bernapas. Pak, yang namanya kematian ya berhenti bernapas, Pak. Tapi efek dari kecelakaan tadi itu yang menyebabkan kematian, mengakibatkan berhenti bernapas. Oh, maksudnya kalau walaupun kecelakaan asal napas gak berhenti? Kan enggak. Oh iya. Nah ini yang paling penting, Pak. Ini banyak saksi-saksi yang dulu sudah di BAP, sekarang mencabut BAP-nya, seperti Liga Akbar, seperti Dede. Ya, ini sesuai dengan pengetahuan saya sebagai ahli terawang dan paranormal. Ya. Kalau yang namanya BAP itu nggak mungkin dicabut, biasanya dibuang, gitu. Ini bukan BAB, ini BAP, berita acara pemeriksaan. Jadi BAB itu kan hobinya Pak Jamal. Pak Jamal. BAP. Oh, BAP. Berita acara pemeriksaan. Nah, itu kenapa munculnya BAP itu? Atas dasar apa? Kok diperiksa? Memang dia sakit? Memang si penggugat ini
sakit apa, kok diperiksa? Pak, ini bukan diperiksa dokter loh Pak, ini diperiksa diperiksa polisi Pak. Polisi. Ini berkas-berkas. Berarti polisinya dong yang sakit. Kok yang diperiksa polisi? Yang diperiksanya para saksi. Bapak ini jangan ajar ribut saya loh Pak. Yang sakit? Ya nggak ada yang sakit Bang ini. Kalau nggak sakit ngapain periksa? Pemberkasan Pak. Jangan meremehkan paranormal loh. Nah ini kenapa masyarakat ini jadi begitu fokus memperhatikan kasus Vina ini sampai selesai supaya nggak berlarut-larut. Karena masyarakat menganggap bahwa penyelesaian masalah ini belum menyentuh rasa keadilan masyarakat. Itu Pak. Gimana kalau Pak Jamal melihat ini? Sesuai dengan keahlian saya di bidang ilmu keparanormalan saya. Yang namanya rasa itu sepertinya rasa keadilan saya belum pernah lihat dan belum pernah dengar. Oh, nggak ada rasa keadilan di Indonesia? Rasa keadilan di Indonesia kayaknya belum ada. Lah terus adanya? Yang saya praktekkan terjun langsung itu adanya rasa stroberi, rasa jeruk, rasa coklat, durian. Ini bukan soal jus buah Pak. Wah. Oke, sahabat Gusi Guyon Berisi, ternyata saya salah ini ngundang paranormal. Jamal yang saya kira jago meramal, ternyata ini jarang beramal. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya narsum ini ada honornya nggak? Honor apaan? Wah, nggak jelas. Bodoh amat, parah banget kalau bapak ini bukan paranormal. Udah kalau mau pulang aja. Nggak ada honornya. Nggak ada.